dengan ya berkaitan dengan tail to supervision ya compliant dari risk disclosure regulation in banking sector ya Bapak Ibu. Nah ini sebuah paper yang tujuan dari paper ini itu adalah terkait dengan pengujian ya bagaimana tingkat pengungkapan gitu ya, tingkat pengungkapan pada perbankan gitu ya, yang dalam hal ini diawasi oleh 2 orang supervisor pada perbankan gitu ya, dua orang supervisor perbankan, apakah regulasi terutama yang berkaitan dengan pengungkapan resiko gitu ya, yang dijabarkan di dalam IFRS 7 gitu ya, dan juga berdasarkan pada standar dari Basel 2 gitu ya, standar dari Basel 2 terutama dari pilar 3-nya gitu ya. Dari pilar 3-nya apakah sudah terlaksana atau tidak gitu ya. Jadi paper ini ya secara umum ya topiknya berkaitan dengan akuntansi keuangan gitu ya. Nah, ini merupakan suatu topik terkini juga gitu ya. Jadi sifatnya adalah sepertinya studi kasus ya, dan juga gabungan ya, tepatnya gabungan antara quantitative method dengan qualitative method ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini peranan dari supervisor di sini, terutama dampaknya kepada perusahaan yang berkaitan dengan ya sejauh mana ketaatan perbankan gitu ya terhadap regulasi ya, dan juga pengungkapan faktor-faktor risiko dan juga kandungan pengungkapan lainnya. Dan analisa ini penting yang terkait dengan secara berkalanya regulasi tersebut disajikan secara berkala ya, dengan sudut pandang yaitu sudut pandang IFRS 7 dan sudut pandang dari Basel 3 terutama dari pilar 3-nya gitu ya. Jadi pilar 1 ada, pilar 2 ada, dan pilar 3-nya dalam hal ini diungkapkan dan juga diawasi ya oleh perbankan tersebut gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira tujuan dari paper ini gitu ya. Dan nantinya dihasilkan bahwasanya ada dampak gitu ya, ada dampak terhadap bank tersebut apabila supervisor tersebut melaksanakan tanggung jawab tersebut gitu ya. Dan apa ya? Dan dampaknya juga secara luas ada, yaitu dampaknya kepada pasar modal ya, sehingga nantinya secara menyeluruh berdampak terhadap ekuitas pada bank tersebut. Nah, jadi itulah ya kepatuhan dan juga ketaatan terhadap pengungkapan yang dilakukan prinsip-prinsip dari Basel 2 dan juga pada prinsip IFRS 7 ya, terutama IFRS 7 itu kalau tidak salah yang berkaitan dengan beberapa instrumen sekuritas ya yang ada pada pasar modal ya, itu IFRS 7 Bapak Ibu. Nah, jadi keywordnya di sini 3 yang berkaitan dengan regulasi ya, kemudian juga resiko, kemudian juga likuiditas, terutama nanti likuiditasnya ke harga saham ya, kemudian juga keuangan perusahaan ya, dan juga prinsip IFRS dan juga Basel 2. Nah, itu kira-kira dari topik kontemporeri ini ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ya ini abstrak gitu ya. Nah, ini latar belakangnya gitu ya. Jadi latar belakangnya dilatar belakangi oleh disclosure regulation ya, di mana disclosure regulation di sini suatu bagian yang tak terpisahkan ya dari pasar modal ya. Jadi kesuksesan pada tingkat pengungkapan di sini sangat bukan hanya tergantung pada hal yang tertulis saja gitu ya, tetapi juga kepada bagaimana ya aturan yang ada pada regulasi yang berlaku itu diimplementasikan dan juga diterapkan sebagai suatu aturan ya. Dan secara khusus ya bahwasanya keefektifan pengungkapan tersebut itu akan nanti berdampak secara menyeluruh gitu ya, terutama pada pelaporan keuangan perusahaan ya. Nah, jadi itu ada riset-riset terdahulunya ya. Kemudian juga ya ini beberapa latar belakang dan juga priori riset yang sudah diungkapkan oleh peneliti gitu ya, di mana juga menemukan bahwasanya menemukan bukti bahwasanya supervisor pada perbankan tersebut punya peranan banyak ya, atau punya peranan ganda ya,
Di antaranya berbagai peranan, yaitu peranan melakukan pengawasan dan juga pengungkapan. Nah, itu ada beberapa riset-riset yang mendukungnya, gitu ya. Ya, kemudian juga dijelaskan ya pada IFRS 7 tersebut ya terkait dengan pengungkapan secara alamiah terkait dengan risiko-risiko apa saja yang melekat, terutama pada instrumen keuangan pada seluruh perusahaan yang dampak ini secara menyeluruh disajikan berdasarkan pada prinsip IFRS gitu ya. Dan juga bagaimana ya prinsip IFRS 7 dan juga pilar 3 pada Basel 2 gitu ya. Basel 2 yaitu prinsip permodalan Basel gitu ya. Itu mengidentifikasi beberapa tipe-tipe regulasi ya yang berdampak terhadap keefektifan dan juga beberapa aturan yang aturan yang berlaku gitu. Nah, itu ya. Jadi latar belakangnya ya cukup banyak dan ini diungkapkan oleh peneliti beberapa argumentasi dan juga beberapa ide-ide yang melandasi dari judul tersebut gitu ya. Nah, ini gitu. Baik. Nah, ini literatur review-nya kita lihat ya. Ya, bagaimana hubungan antara pengungkapan regulasi ya, kemudian juga dari sisi publiknya dan juga keyakinan dari pengungkapan tersebut. Nah, ini secara konsep sudah dijabarkan oleh penelitinya gitu ya. Ya, berikutnya juga ya di sini juga peneliti akan melakukan pengujian ya beberapa instrumen pasar modal yang terkait dengan bank tersebut dan dimonitor ya implementasinya, terutama faktor-faktor resiko yang melekat ya pada bank tersebut ya. Nah, ini beberapa riset-riset yang terkait Pigo ya, Posner dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat metodologinya ya. Nah, jadi latar belakangnya cukup literatur review-nya ya menjelaskan ya bagaimana hubungan gitu ya risk disclosure ya di bawah IFRS 7 dan juga pilar 3. Nah, ini penjabarannya ya. Dan juga beberapa item-item pengungkapan yang dilakukan, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat beberapa item pengungkapan yang dilakukannya, terutama dari sisi pengungkapan kecukupan modal, ya, kemudian pengungkapan resiko kredit, di mana pengungkapan dari kecukupan modal ini dua instrumen, yaitu instrumen 1 dan 2, ya. Kemudian berkaitan dengan pengungkapan kredit risk. Nah, ini ada banyak instrumennya, ada 13 ya. Ya, ada 13. Dan bagaimana ya, sejauh mana kebijakan yang diterapkan berdasarkan pada pilar 3 Basel 2 ya. Dan juga kesesuaiannya sejauh mana ya, atau juga berapa persen diterapkan. Nah, ini akan terlihat ya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini kualitatifnya ya Bapak Ibu. Kesesuaiannya sudah jelas ya, bahwasanya di matriks oleh peneliti sebagai berikut ya. Dan ini juga digambarkan ilustrasinya berdasarkan pada dalam bentuk diagram batang ya. Penerapan IFRS 7 dan juga pilar 3 dari Basel 2 tersebut secara berkala ya, dari tahun ke tahun, dan inilah terlihat level pengungkapannya. Ya, disajikan dalam bentuk time series pattern ya. Dan metodologinya, peneliti dalam hal ini mengidentifikasi gitu ya, beberapa strategi pengujian, diantaranya adalah mengestimasi dengan menggunakan panel regression ya. Jadi menggunakan regresi data panel ya, time series Bapak Ibu, dan juga cross section antar perusahaan, antar bank, antar negara juga ya. Antar bank, antar negara ya, itu disebut dengan panel regression. Dari tahun ke tahun menggunakan data tahunan terkait dengan risk disclosure score-nya gitu ya. Jadi dihitung risk disclosure score-nya secara bulanan gitu ya, secara bulanan, dan juga yang berkaitan dengan, nah itu sebagai variabel dependen ya, sebagai variabel dependen, dan juga variabel lainnya yang digunakan yaitu
penerapan IFRS 7 dan juga pilar 3 gitu ya. Nah, ini model yang dilakukan oleh peneliti. Oke. Nah, dalam bentuk skemanya sebagai berikut gitu ya. Jadi tipe-tipe yang diadopsikan dengan data time series dari 2005 sampai dengan 2009 yang terkait dengan IFRS 7 dan juga pilar 3-nya gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan skala apa ya? Dengan menggunakan skala nominal ya. Jadi menggunakan skala nominal IFRS 7 diterapkan atau tidak ya, tidak diterapkan skalanya 0 gitu ya. Begitu juga pilar 3 diterapkan atau tidak ya, skalanya 0 gitu ya. Jadi menggunakan skala nominal ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, itu indikatornya. Dan model yang dihasilkan ya, dan model yang akan diuji ya dengan model persamaan ya, risk disclosure tadi sebagai Y gitu ya. IFRS 7 sebagai X1 gitu ya. Kemudian juga pengaruh gitu ya. Pengaruh dari benchmark perusahaan ya terhadap IFRS 7 sebagai variabel X2 ya. Kemudian juga pengaruh dari pilar 3 ditambah dengan benchmark ya, ditambah variabel control dan juga pengujiannya dilakukan dengan model data panel ya, Bapak Ibu ya. Dan juga atas analisa yang dilakukan lainnya berkaitan dengan analisa likuiditas ya. Jadi analisa likuiditas melahirkan model persamaan ya. Model persamaannya adalah bid ask spread gitu ya, dilogaritmakan dengan variabel adalah IFRS 7, kemudian juga pengaruh IFRS 7 dari benchmark firm, kemudian juga pengaruh dari pilar 3 Basel ya, dan juga variabel lainnya yaitu kontrol dan juga pengujian lainnya ya. Dengan menggunakan data bulanan ya, dengan menggunakan data bulanan dari dari bid ask spread tersebut sebagai variabel dependent. Nah, itu data 2005 ya sampai dengan 2009 ya. Artinya di sini belum penerapan IFRS dan juga sesudah penerapan dari IFRS gitu ya. Dan data panel yang dilakukan sebagai berikut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jumlah perusahaan yang digunakan ya sebanyak 180 gitu ya. 180 yang menerapkan dari Basel 2, kemudian dilakukan perbandingan benchmark ya sebanyak 44 perusahaan gitu ya. Dan total sampel yang dilakukan sebanyak 224 ya. Sebanyak 224. Dan juga adopsi dari IFRS 7 sebelum dan juga sesudah ya dilakukan pada berbagai negara mulai dari Australia ya, Austria sampai kepada Singapura. Nah, ini tabulasinya. Oke. Dan juga komposisi pengungkapannya juga dilakukan ya pada berbagai negara adopsi sistem IFRS 7 dan juga pilar 3 di Slovakia sampai pada United Kingdom gitu ya. Nah, ini hasil tabulasi dari implementasinya ya dilakukan dengan tabulasi sebagai berikut. Oke ya. Nah, hasilnya gitu ya. Jadi hasilnya menunjukkan bahwasanya secara grafik ya dilakukan pengungkapan IFRS 7 dan juga pilar 3 tersebut gitu ya. Itu dengan mentabulasi ya, mentabulasi di Basel 2 ya, di pilar 3 selama tahun 2007 sampai dengan 2009 ya. Dan juga data pengungkapan ya, data pengungkapan risk disclosure-nya itu dari tahun 2005 sampai dengan 2009 ya. Nah, itu. Dan ini hasilnya ya.
Dan ini hasilnya. Nah, jadi secara statistik deskriptif ini tergambar sebagai berikut ya. Mulai dari disclosure dan analisisnya sebanyak 1.220 perusahaan ya, atau juga observasi ya sebanyak 1.220. Kemudian juga skor disclosure didapatkan tahun 2000 tahun dari apa ya? Dari skor secara menyeluruh sebanyak 1.220 perusahaan dari 2005 sampai dengan 2009 ya, didapatkan skor rata-rata ya 0,46. Kemudian juga fair value score 0,40 ya, sampai pada skor total aset ya, kemudian skor capital ratio ya, kemudian skor return total aset ya, kemudian juga asset growth ya. Nah, ini deskriptif statistiknya tersaji sebagai berikut ya. Jadi memang kalau riset-riset yang berkaitan dengan hal ini ya, kalau kita mau tembus di Q1 ya Bapak Ibu, memang datanya itu antar negara gitu ya. Jadi sangat harus banyak data gitu ya, nggak bisa kita data Indonesia saja gitu ya. Jadi perbandingannya memang harus dilakukan antar negara ya. Ya, berikutnya. Nah, ini tergambar ya dari data polling tadi gitu ya. Dari data polling tadi di pilar 3 di tahun 2007 ya, di pilar 3 tahun 2008 ya, sampai pada pilar 3 2009, dan juga indikator benchmark bank atau juga yang non bank tersaji ya grafiknya sebagai berikut. Jadi memang ya kecenderungannya risk disclosure itu akan diungkapkan gitu ya, dari tahun ke tahun ya makin tinggi ya, kalau kita lihat dari grafiknya ya. Jadi tingkat pengungkapan yang dilakukan juga semakin bertambah ya, atau juga banyak. Nah, itu makna dari grafik yang disajikan oleh peneliti tersebut. Dari indikator atau juga variabel risk disclosure basisnya basis pilar 3, Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan pengungkapan fair value gitu ya. Pada pilar 3 juga grafiknya menunjukkan semakin meningkat gitu ya, tingkat pengungkapannya. Nah, itu. Dan hasil regresi analisisnya gitu ya. Hasil regresi analisisnya menunjukkan bahwasanya dihasilkan ya, bahwasanya regulasi bank gitu ya, regulasi bank itu merupakan apa ya, full compliant gitu ya. Artinya atau di sini merupakan suatu aturan yang harus dilakukan ya, karena berdampak secara menyeluruh terhadap pasar modal gitu ya. Nah, ini yang ditemukan oleh peneliti gitu ya, dengan kesimpulan dari hasil pengujian statistiknya ya, di mana menunjukkan koefisien dari IVR 7 ini selalu berhubungan positif ya, dan juga signifikan. Nah, itu kesimpulan pengaruh dari perubahan dari risk disclosure ini yang berbasis pada IFRS 7 dan juga pilar 3. Jadi sangat besar pengaruhnya. Kemudian juga pengujian yang dilakukan terkait dengan risk disclosure dari sisi apa ya, heterogenitas gitu ya. Ya, jadi pengujiannya heterogenitas di sini ya, karena sifatnya data adalah data cross section gitu ya, maka heterogenitas juga dilakukan gitu ya. Tuh. Dan juga hasil pengujiannya terkait sebagai berikut ya. Nah, ini tingkat level signifikannya. Oke. Nah, ini hasil pengujiannya IFRS 7 ya, berpengaruh signifikan ya, dengan koefisien ya 5,42 ya. Kemudian juga pilar 3 juga berpengaruh signifikan ya.
dan juga variabel-variabel kontrolnya meliputi benchmark, ya fair value disclosure, kemudian log total aset sampai pada fixed asset sebagai berikut, gitu ya. Nah, itu. Dan juga peneliti melakukan analisa cross section, gitu ya. Cross section terhadap adopsi. Jadi pilar 3 dianalisa ya berdasarkan pada cross section, kemudian juga penerapan IFRS juga dianalisa. Nah, hasil pengujiannya yang dilakukan dalam berbagai negara sebagai berikut, ya. Mulai dari Australia ya sampai pada Portugal, ya diterapkan atau tidak diterapkan, ya ini didapatkan hasilnya sebagai berikut. Oke. Dan juga dampaknya kepada return variabilization ya sampai pada stock return dan juga low capital. Nah, ini cukup banyak. Oke. Dan kemudian juga peneliti melakukan pengujian ya terhadap apa ya? Country level, ya. Jadi tingkat level pengungkapan itu di berbagai negara sejauh mana, dan juga dianalisa ya menggunakan cross section diferensial, ya, sebagai berikut. Nah, di mana R square-nya juga cukup tinggi, ya Bapak Ibu, ya, 0,46 gitu ya. Oke. Dan juga hasil pengujian yang menunjukkan ya dampaknya pada likuiditas, ya terutama likuiditas pada saham, ya. Hasil pengujiannya menunjukkan implementasi IFRS 7 dan juga pilar 3 tersebut, gitu ya, itu menunjukkan hasil sebagai berikut, gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil pengujiannya, pengaruhnya pada IFRS 7 itu ya dilakukan dengan seluruh sampel atau juga sampelnya yang dipisah berdasarkan implementasi atau juga berdasarkan pada laporannya, di mana menunjukkan koefisiennya ya berhubungan artinya berhubungan negatif, gitu ya. Negatif artinya apa? Ya artinya implementasi IFRS 7 itu secara menyeluruh berhubungan negatif ya terhadap likuiditas. Nah, ini yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh sampel atau juga dipengaruhi oleh benchmark firm, gitu ya. Implementasi IFRS 7 juga menghasilkan koefisien yang negatif, gitu ya. Nah, itu. Dan pengaruh dari variable control, ya. Variable control log market itu juga menghasilkan koefisien yang negatif, gitu ya. Ya, dengan R square-nya yang lumayan tinggi, ya 0,871. Nah, itulah Bapak Ibu, ya, terkait dengan topik yang berkaitan dengan contemporary accounting research ini, ya peranan dari apa tadi ya, peranan supervisor bank yang ada di berbagai negara, ya terutama pengungkapan full disclosure atas penerapan IFRS 7 ya dan juga penerapan implementasi Basel 3 prinsip Basel pilar ketiga pada Basel 2 ya. Jadi inilah yang dikaji ya, yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke. Baik ya, kalau tidak ada saya kira itu saja. Kita lanjutkan pada materi yang lainnya ya. Materi lainnya. Oke ya, untuk PDF-nya sudah saya share ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan seminar teori akuntansi ya.
PDF-nya atau e-book-nya udah saya berikan, dan ini penyajian PowerPoint-nya di chapter 6 ya. Boleh kita lihat yang berkaitan dengan the measurement approach, the decision usefulness gitu ya. Jadi pendekatan pengukuran berdasarkan pengambilan keputusan. Nah, di sini keputusan bisa bermanfaat atau tidak gitu ya. Itu dilandasi gitu ya. Dilandasi oleh konsep ya, konsep pengukuran yang benar, terutama konsep tersebut nantinya punya dampak ya, dampaknya pada perilaku keuangan dan apa ya, dan alasan lainnya adalah dilandasi dari teori, yaitu teori clean surplus teori dan juga teori estimasi nilai perusahaan ya. Jadi teori estimasi nilai perusahaan itu banyak sekali ya yang bisa kita lihat, legitimasi teori gitu ya, agency teori dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semuanya adalah suatu apa ya, pendekatan pengukuran ya terkait dengan nilai yang namanya apa ya, keputusan yang bermanfaat atau tidak ya. Nah, ini secara menyeluruh dari chapter 6 ini ya, pada introduction-nya kita menggambarkan ya bagaimana ya penggunaan ya current value dalam menilai komponen laporan keuangan ya. Jadi dua versi, yaitu pendekatan fair value dan juga menggunakan pendekatan value in use gitu ya. Jadi pendekatan fair value itu berdasarkan pada exit price gitu ya, dan value in use itu berdasarkan pada prinsip present value ya, atau juga future present value ya, atau berkaitan dengan kas yang akan diterimanya di masa yang akan datang ya. Nah, ini di mana tujuan dari pendekatan ini adalah ya bagaimana meningkatkan keputusan yang dapat digunakan ya terkait dengan penyajian informasi. Nah, ini tujuan dari measurement approach. Dan bagaimana akuntan itu apa ya bisa mengukurnya di masa yang akan datang ya. Nah, jadi pendekatan dalam hal ini adalah bahwasanya rata-rata investor itu tidak serta-merta secara rasional gitu ya menggunakan pendekatannya, dan terkait dengan kondisi pasar juga tidak sepenuhnya pasar itu memang cenderung yang namanya full efisien ya. Artinya informasi yang didapatkan itu memang kondisi pasar yang sesungguhnya, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Nah, ini kondisi yang dilakukan ya. Maka alat ukurnya juga berdasarkan pada beberapa perspektif ya. Di antaranya perspektif dari decision usefulness. Nah, jadi perspektif di sini merupakan suatu perspektif yang berkaitan dengan decision making dan juga market efficiency. Dan inilah kita lihat ya bagaimana ya, atau juga kenapa ya akuntan itu menggunakan pendekatan ini gitu ya. Ya disebabkan dalam beberapa riset sebelumnya berkaitan dengan pendekatan usefulness itu bahwasanya tidak bisa diyakini gitu ya oleh beberapa peneliti. Kenapa? Ya disebabkan nilai dari R-square ya, atau juga variasi riset-riset yang sebelumnya itu tidak tinggi ya, tidak tinggi R-square-nya ya. Artinya empirical evidence-nya di sini R-square-nya tidak yakin gitu ya, rendah gitu ya. Sehingga penjelasan mengenai laba bersih di sini yang disebabkan oleh beberapa variabel tersebut memang nggak digambarkan secara sepenuhnya. Di antaranya risetnya Lev tahun 89 ya. Sehingga alat ukurnya di sini haruslah digunakan alat ukur yang lain ya, atau pendekatan pengukuran yang dianggap lebih baik yang dapat meningkatkan keyakinan ya, terutama keyakinan mengenai gambaran dari market share atau juga price ratio tadi itu bisa dijelaskan secara sepenuhnya. Nah, disinilah keraguan akuntan, terutama basisnya tadi berbasis pada riset-riset yang ada ya, Bapak Ibu. Kemudian juga di sini ada teori yang yaitu teori Olson clean surplus teori ya, di mana suatu teori secara
teoritis yang mendukung ya, atau juga yang menggambarkan model-model pengukuran yang ditawarkan gitu ya. Dan kewajiban auditor dalam hal ini adalah mengukur yang mengambil ukuran yang lebih baik gitu ya, sehingga dengan demikian auditor bisa mengurangi gitu ya, mengurangi yang namanya apa ya, yang namanya keyakinannya terhadap laporan keuangan, sehingga laporan keuangan itu bias ya dari yang namanya financial distress ya, atau juga kesulitan keuangan gitu ya. Sehingga model pengukurannya harus digunakan model pengukuran yang lain gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini beberapa pendekatan dilakukan tidak semata-mata hanya ukuran keuangan gitu ya. Jadi ada ukuran lain yang namanya ukuran perilaku gitu ya. Jadi ukuran behavioral finance ini merupakan ukuran lain yang dianggap sebagai penentu dari perubahan keputusan ya, atau juga pengambilan keputusan itu. Jadi berkaitan dengan behavioral finance di sini meliputi berbagai faktor ya, atau berbagai variabel yang mempengaruhi perilaku itu, yaitu limited attention ya, kemudian juga pendekatan konservatisme yang ada pada para pelaku, kemudian juga overconfident ya, kemudian juga representativeness ya, kemudian juga perilaku self attribute bias, kemudian juga motivated reasoning. Nah, ini semuanya adalah variabel behavioral ya. Jadi bukan variabel finance secara menyeluruh, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya bisa diberikan beberapa alasan ya, alasan terutama yang berkaitan dengan masalah perilaku tadi, yaitu menseleksi terkait dengan sahamnya tersebut ya, bagaimana latar belakang untuk membeli gitu ya, atau juga latar belakang untuk menjual, dan juga beberapa manfaat lain yang dapat dilakukan sebagai suatu alasan yang bersifat perilaku tadi gitu ya. Dan riset-risetnya itu banyak gitu ya, yang melakukan itu ya, terutama berkaitan dengan pembelian saham bulan Desember, jual di Januari. Nah, ini semuanya banyak faktor, banyak latar belakang yang melatar belakanginya, atau juga yang menimbulkan abnormal return atau juga tidak gitu ya. Nah, ini beberapa teori yang mendukung dari theory of decision making, yaitu prospect theory ya. Jadi teori prospect theory di sini sebagai alternatif dari teori decision making ya. Jadi teori yang kedua, Bapak Ibu, yang memisahkan gitu ya, yang memisahkan evolusi gain dan juga evolusi loss ini. Nah, jadi dilatar belakangi oleh kalau mendapatkan keuntungan, evaluasinya bagaimana ya, kemudian juga loss itu bagaimana evaluasinya berdasarkan pada framing tanah panah ya. Dan juga probabilitas tertimbang dari berbagai probabilitas tingkat keyakinan yang ada, dan juga probabilitas terkait dengan representativeness. Nah, ini esensi dari yang namanya prospect theory. Jadi prospect theory di sini gain dan juga loss itu digambarkan ya menggunakan fungsi persamaan ya, itu fungsi utilitas ya. Jadi fungsi di bawah kegunaan atau juga di atas kegunaan ya, terkait dengan loss juga dan juga gain ini. Ya, kemudian juga prospek teori ini juga membuktikan bahwa sudah dibuktikan ya oleh yang namanya riset Knes ya, dia melakukan pengujian ya, pengujian atas loss aversion yang menggunakan siswa ya, sampel siswa. Kemudian list di 2003 juga menggunakan subjeknya atau juga menggunakan eksperimennya, terutama eksperimen keputusan yang terkait dengan prediksi secara rasional. Nah, itu riset yang berkaitan, yang mendukung dari prospek teori ini, Bapak Ibu. Dan di sini juga adanya fenomena beta deaths, gitu ya. Artinya beta itu kan resiko ya, Bapak Ibu ya. Jadi sejauh mana ya, sejauh mana bisa mengidentifikasi resiko dengan banyak model. Salah satu modelnya itu kan adalah capital asset pricing model gitu ya. Jadi capital asset pricing model itu model resiko yang bisa ditolerir gitu ya. Mana model resiko yang bisa
diidentifikasi. Nah, itu di CAVM model gitu ya. Ini yang menggambarkan atau juga yang berpengaruh terhadap likuiditas saham gitu ya. Jadi apabila beta ini tinggi gitu ya, itu menunjukkan return saham tinggi gitu ya. Atau juga sebaliknya, vice versa. Dan juga bukti empirisnya menunjukkan bukti yang rendah dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi sini variabel yang digunakan untuk beta yaitu book to market value atau juga ukuran perusahaan. Nah, ini jadi ada keraguan juga ya terhadap pemodelan CAPM tadi ya, sebagai model yang bisa meyakini atau juga bisa memprediksi dari yang namanya risiko tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi disebabkan apa keraguan itu? Ya, data tadi gitu ya. Jadi data risiko juga bersifat non stasioner gitu ya. Dan juga perilaku di luar keuangan, yaitu perilaku behavior tadi juga turut mempengaruhi rendahnya ya keyakinan terhadap yang namanya beta tadi ya, atau juga model CAPM tadi gitu ya. Jadi kesimpulannya ya beta not dead ya. Nah, jadi beta itu tetap dia dianggap sahih ya, akan tetapi ada banyak variabel lain gitu ya yang harus dimasukkan. Nah, dengan demikian itu kesimpulannya. Jadi banyak variabel lain di mana variabel itu harus mempertimbangkan yang namanya book to market atau juga firm size ya, yang menggambarkan pada skala return tersebut. Jadi direkomendasikan ya bahwasanya pelaporan risk ini harus ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan sejauh ini. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Mungkin semuanya lelah ya di bulan puasa ini. Baik Bapak Ibu, itulah ya 2 perkuliahan kita dan materinya udah udah saya share ya. Tinggal Bapak Ibu baca kesimpulannya lebih lanjut. Pak, boleh nanya nggak Pak? Ya Bu, silakan. Bu, apa ini? Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa nanti hasil akhir kita ini kan kita akan membuat jurnal. Betul. Nah, untuk temanya itu bagaimana Pak? Nah, jadi begini, jurnal ini jangan diperspektifkan kita harus menguji data, enggak ya. Jadi kita tulisan aja ya, sederhana, ide-ide yang orisinil gitu ya. Nggak usah kita melakukan uji gitu, tapi kita komparasi antar artikel boleh, yang sifatnya 6 halaman, 7 halaman udah bisa gitu ya. Nanti untuk terbitnya ya pokoknya dikerjakan dulu gitu ya. Nanti topiknya saya share. Nanti untuk terbitnya koordinasi ke saya gitu ya. Nanti saya kirimkan. Jadi nanti perkuliahan ini berakhir, tulisannya udah terbit. Nah, itu output dari perkuliahan kita ini, Bapak Ibu ya. Nanti ada yang kelas A mungkin udah saya share ya panduannya, tapi nanti, lagi dikerjakan oleh mereka. Itu saya kira. Baik Pak, terima kasih. Boleh bertanya Pak? Pokoknya nggak berat ya Bu ya, nggak berat karena di RPS ini sistem perkuliahannya kita mendukung perkuliahan ini menghasilkan outputnya apa. Nah, ini yang tujuan dari perkuliahan itu ya sebagai paper gitu ya. Silakan Bu. Mohon izin Pak, tadi saya terlambat Pak untuk tugasnya. Ini mau nanya Pak, untuk tugas yang nanti di jurnal itu dibuat secara individu atau kelompok ya Pak? Kelompok Bu. Jadi kelompok, satu paper 2 orang. Nah, 2 orang. Jadi nanti waktu apanya ya berkelompok lah gitu kan. Misalkan di sini ada 10 orang gitu ya. Iya Pak. Nah, 10 orang berarti bagi 2. Iya. Dan ini tugasnya untuk mata kuliah teori akuntansi dan apa? Akuntansi ini. Jadi untuk teori kontemporer kan kita punya topik. Nah, topiknya buat paper. Jadi di kontemporer, jadi nanti ada 5 paper dari 10 orang. Udah. Kemudian di mata kuliah teori akuntansi, seminar teori akuntansi juga 5 paper. Nah, jadi dalam 2 mata kuliah kita akan menghasilkan 10 paper. Kira-kira demikian. Kemudian
bertanya lagi ya Pak, Ya, biar Bu. jelas ya Pak. Itu Ya. untuk misalnya bisa nggak kita tukar-tukar gitu namanya, misalnya di teori saya yang pertama, yang kedua teman saya, baru di Ya. apa namanya, di kontemporer dia yang pertama, saya yang kedua, itu boleh nggak Pak? Boleh, Bu. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Dan Ya. tetap Bapak dimasukin nggak namanya kira-kira? Ya, dosennya harus, Bu, karena kan terlibat Harus, ya. Kemudian Pak, ya. untuk papernya jumlah halamannya tetap 6 juga, sama dengan yang kontemporer? Ya, mau 6, mau 7 boleh gitu kan. Sudah termasuk daftar pustaka. Jadi nanti misalnya kita sudah selesai gitu kan Pak, kita kirim ke Bapak ya? Iya, betul. Nanti judulnya saya berikan, Bu ya. Nanti kalau udah selesai kami kirim ke Bapak, nanti untuk terbitnya itu yang nentuin Bapak lah berarti ya? Iya, nanti saya pokoknya nerbitkan. Oh gitu Pak. Ya, jadi kita perkuliahan ini udah terbit jurnal gitu kan. Jadi masing-masing mahasiswa ini, nah ya itulah tadi S3 ini kan apa ya, riset, sifatnya riset Bu ya. Iya, jadi Pak. Kita punya luaran mahasiswa diuntungkan pertama ya apabila dia Linux Scopus dia bisa dihitung nantinya untuk ujian terbuka gitu kan. Ujian terbuka nanti tinggal satu lagi dicari gitu kan. Nah, itu satu keuntungannya. Yang kedua ya itu tadi, ini S3 menjelang akreditasi gitu kan. Jadi ya karya-karya mahasiswanya mana? Nah, ini yang kita nggak punya gitu kan. Jadi perkuliahan itu saya arahkan dari 2 tahun lalu juga modelnya seperti ini sama. Jadi mohon bantuannya juga ya pada Bapak Ibu mahasiswa. Baik Pak. Pak, boleh lagi nggak nanya saya Pak? Ya, itu kan kalau untuk publikasi kan berbiaya ya Pak ya. Boleh nggak kira-kira tahu berapa biayanya ya Pak ya? Ya, biayanya $170. Jadi kalau dia low cost ya, $170 itu sekitar 2 juta ya. Nah, jadi 2 juta sharing. Nah, itu dia. Oke, ya Pak. Oke, makasih banyak Pak informasinya ya. Pak untuk tugas. Baik. Silakan, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk kelompoknya bebas atau Bapak yang menentukan Pak? Nah itu Bapak Ibu untuk di seminar teori akuntansi ini carilah temannya, ya temannya siapa, partnernya yang apa ya, yang untuk kontemporer juga gitu. Jadi jangan samalah orangnya ya. Atau boleh sama tapi ganti posisi boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya program kita dan kita lanjutkan di minggu depannya ya. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu ya. Bagi yang puasa, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Izin ya Prof. Sama. Izin.